Teks untuk konten ini baru aku bikin hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025. 1 minggu semenjak konten terakhir dibuat, aku benar-benar gak punya ide untuk garis besar dari isi kontennya bakalan kayak gimana. Aku tahu pengen nulis tentang writer's block, tapi mau nulis dari mana? Penulis kenal writer's block saat nulis tentang writer's block. Wait. Mari kita mulai pembahasan seputar writer's block atau kebuntuan menulis. Dalam dunia penulisan, baik fiksi maupun non-fiksi, seorang penulis kemungkinan besar akan mengalami yang namanya writer's block. Istilah ini udah nggak asing lagi di telinga para penulis. Writer's block merupakan suatu kondisi di mana seorang penulis mengalami kesulitan atau bahkan tidak mampu untuk menghasilkan ide atau tulisan sama sekali. Kondisi ini dapat menghambat produktivitas dan kreativitas seorang penulis. Writer's block dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik dari dalam diri penulis maupun dari luar. Beberapa faktor internal meliputi kurangnya ide, kurangnya motivasi, perfeksionis, dan rasa takut gagal. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa tekanan dari luar, gangguan lingkungan, atau kurangnya waktu. Writer's block adalah kondisi mental yang menghambat proses kreatif seorang penulis. Kondisi ini ditandai dengan ketidakmampuan untuk menghasilkan ide atau kata-kata, perasaan frustasi, hingga hilangnya motivasi untuk menulis. Writer's block dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang tingkat pengalaman atau keahlian menulis. Dan untuk konten kali ini, selain membaca beberapa sumber di internet, aku akan gunakan sebuah hasil penelitian sebagai referensi utama. Penelitian ini dilakukan oleh Sarah J. Ahmed dari University of North Florida dengan judul An Analysis of Writer's Block, Cause, Characteristic, and Solution pada tahun 2019. Ia mengambil responden dari berbagai organisasi kepenulisan di Indonesia dengan berbagai latar belakang, dan usia berkisar 22 hingga 78 tahun. Dari hasil analisis yang dilakukan Sarah, diperoleh 4 pengelompokan penyebab terjadinya writer's block. Yang pertama, psikologi. Penyebab writer's block yang paling sering terjadi biasanya melibatkan kondisi psikologi seorang penulis. Dalam hasil analisis disebutkan bahwa stres, depresi, hingga masalah kesehatan menjadi penghambat utama penulis untuk berkarya. 2. Motivasi. Poin kedua ini sepertinya yang menjadi penyebab aku kena writer's block selama 1 minggu ini. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang sama, kurangnya motivasi ini salah satu sumbernya adalah adanya tekanan untuk memberikan yang terbaik. Tekanan yang dirasakan tentunya akan terus memberikan rasa tidak puas hingga putus asa. 3. Kognitif. Perfeksionis. Ini menjadi salah satu penghambat penulis. Keinginan untuk selalu sempurna seringkali membuat banyak penulis mudah teralihkan fokusnya atau justru memperhatikan hal-hal yang bisa dikerjakan nanti atau bahkan tidak perlu dilakukan. Misalnya, saat mengetik naskah, penulis yang mengalami perfeksionis mungkin akan memperhatikan jenis huruf, ukuran huruf, margin, dan sebagainya. Ini tentunya dapat mengalihkan fokus penulis dan membubarkan ide yang sudah ada. Ini juga termasuk ke dalam penyebab lainnya, yaitu melakukan sesuatu tanpa rencana. Aku tahu gak semua penulis terbiasa memiliki rencana, tapi penggunaan rencana setidaknya bisa membantu kita untuk fokus kembali dalam berkarya hingga menyelesaikannya. 4. Perilaku. Maksud dari perilaku di sini adalah aktivitas yang dijalani oleh penulis di luar kegiatan menulisnya. Writer's block juga bisa terjadi apabila penulis terlalu sibuk dengan kegiatannya yang lain. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarah disebutkan ada beberapa orang yang melakukan kegiatan menulis sebagai hobi. Besar kemungkinan jika mereka ini mempunyai kesibukan lain yang menguras lebih banyak fokus mereka, seperti bekerja. Selain menganalisis penyebab writer's block yang dialami oleh sejumlah penulis, Sarah juga menyebutkan pada bagian mana penulis seringkali mengalami kesulitan, yaitu 1. Kesulitan saat memunculkan ide baru. 2. Mudah mendapatkan ide tapi sulit mengungkapkannya. 3. Kebingungan dalam memilih ide. 4. Kesulitan mendapatkan ide dan menuangkannya. 5. Kesulitan dalam menulis, melakukan transisi, atau menyelesaikannya. 6. Kesulitan dalam mengatur pengerjaan.
Pada bagian-bagian inilah penulis seringkali menghadapi kebuntuan menulis. Kalau kalian sering kena writer's block pada saat menulis bagian apa? Komen ya. Jika penyebab dan letak kebuntuannya sudah diketahui, bagaimana cara mengatasinya? Masih dari hasil analisis yang sama, aku ambil 5 solusi yang paling efektif dapat mengatasi writer's block dengan tingkat keefektifan di atas 50%. 1. Jalan-jalan. Pergi melihat pemandangan sekitar sekaligus meregangkan anggota tubuh menjadi salah satu solusi yang cukup efektif. Ini bisa membantu tubuh kalian untuk beristirahat dan mengurangi rasa pegal dari kebiasaan menulis yang seringkali tanpa sadar membuat kalian duduk lama. 2. Olahraga. Kegiatan aktivitas fisik memang cukup membantu untuk mengembalikan mood hingga merelaksasikan anggota tubuh. Bahkan dengan rutin berolahraga, perasaan hingga kecemasan kita akan lebih stabil. Jika sudah demikian, maka writer's block bukan lagi hal yang perlu dikhawatirkan. 3. Mendiskusikan ide dengan orang lain. Malu bertanya, sesat di jalan. Daripada berakhir sia-sia dan malah menambah stres, kalian bisa coba berdiskusi dengan orang lain. Dari beberapa penyebab yang udah aku sebutkan sebelumnya, kita bisa berdiskusi dengan siapa saja, tanpa perlu selalu sesama penulis. Melalui diskusi, tentunya kita akan menemukan sudut pandang baru yang mungkin gak kepikiran karena saking mumetnya. Yang keempat, riset. Wah, kalau ini harusnya udah jadi bagian rutin penulis. Ibaratnya kita gak tahu mau nulis dari mana, tapi idenya udah ada. Kita bisa lakuin riset. Nah, risetnya bisa dimulai dari hal yang menginspirasi ide kalian. Entah itu dari drama, film, video, buku, atau lainnya. Kalian bisa coba membuka kembali sumber inspirasi kalian. 5. Nulis yang lain. Aku yakin banyak penulis yang punya project tulisan yang lain, alias gak cuma satu. Bukan maksud jago, tapi kalau ada ide dan gak keburu ditulis, takutnya hilang. Dan ternyata ada untungnya juga. Saat mumet dengan tulisan A, kita bisa beralih dulu dengan menulis yang lain. Setidaknya nggak bikin kita stres berlebihan. Aku jelaskan cuman 5 solusi yang paling efektif menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarah. Untuk sumbernya nanti aku simpan di laman blog aku ya. Dan sebenarnya masih ada beberapa solusi lain seperti ambil istirahat dari menulis, atau tetap memaksa menulis, meditasi atau yoga, baca ulang, revisi atau di-skip, baca buku atau nonton film, makan atau minum, dan ubah lokasi atau metode menulis. Aku juga mau menambahkan jika hasil penelitian ini tidak serta-merta berlaku di setiap orang, akan selalu ada hal di luar kendali yang pastinya mempengaruhi setiap penulis. Sekarang, aku mau dengar pengalaman kamu dan poin mana yang sesuai dengan kondisi kamu saat ini. Silahkan komen. Writer's block adalah masalah umum yang dapat dialami oleh siapa saja, namun dengan memahami penyebab dan menerapkan solusi yang tepat, kita dapat mengatasi kondisi ini dan kembali produktif dalam menulis. Ingatlah bahwa menulis adalah proses yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketekunan. Jangan menyerah dan teruslah berlatih untuk mengembangkan kemampuan menulis kalian. Sekian pembahasan seputar writer's block. Untuk teks dan sumber lengkapnya bisa kalian nantikan di laman blog aku, linknya ada di deskripsi video. Jangan lupa like dan share jika video ini membantu kalian, isi kolom komentar jika ada hal yang ingin didiskusikan, subscribe juga channel ini untuk konten menarik lainnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.